Pepatah mengatakan, tidak ada manusia di dunia ini yang tidak akan mendapatkan masalah, baik itu pria ataupun wanita, kaya ataupun miskin, tampan ataupun jelek, dan remaja ataupun dewasa, pasti akan selalu berhadapan dengan masalah. Masalah adalah sesuatu hal yang tidak akan terpisahkan dari kehidupan seseorang. Bisa dikatakan bahwa hal ini akan selalu menjadi bagian dari kehidupan kita. Sebenarnya masalah timbul karena dari dalam dirinya sendiri. Mudah atau rumitnya sebuah masalah adalah hanya sebuah prasangka dari individu semata. Prasangka itu muncul akibat kurang seimbangnya keinginan dan kenyataan yang harus dihadapi. Dan prasangka yang berlebihan ini akan mengakibatkan terganggunya psikologi seseorang, yakni berupa tekanan atau depresi. Masalah bisa juga diartikan sebagai sesuatu yang menghalangi kita dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam kepribadian manusia sangat beragam. Berbeda individu, maka berbeda pula cara untuk menyelesaikan sebuah masalah. Tidak semua orang akan mempunyai strategi khusus yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Pada kesempatan kali ini, saya akan share bagaimana cara keluar dari sebuah permasalahan yang sedang kita hadapi. Semoga video singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Yang pertama, sadar akan masalah. Langkah pertama seseorang dalam menyelesaikan sebuah masalah adalah dengan menyadari akan adanya permasalahan yang terjadi. Seseorang harus sadar bahwa ia sedang dihadapkan pada suatu masalah yang membutuhkan sebuah solusi. Dengan begitu, seseorang akan merasakan bahwa dirinya memiliki sebuah kesulitan yang harus segera diselesaikan dengan baik. Yang kedua, paham akar permasalahan. Setelah menyadari bahwa seseorang tersebut sedang menghadapi masalah, maka hal yang tak kalah pentingnya adalah memahami, kemudian menjabarkan masalah yang terjadi. Pemahaman akan masalah ini memerlukan adanya diagnosis pada suatu kejadian. Kita perlu sekali untuk memfokuskan seluruh perhatian kita terhadap masalah yang dihadapi. Jadi, seseorang sangat membutuhkan informasi yang banyak agar dapat memahami masalah dari mana datangnya permasalahan tersebut. Yang ketiga, ketahui penyebab masalah. Tidak ada asap tanpa api, dan tidak ada masalah tanpa penyebab. Hal inilah yang sekiranya harus dijadikan sebuah acuan, bahwa setiap masalah terjadi karena ada penyebab yang memicunya. Setelah kita menyadari dan memahami dengan benar akan masalah tersebut, hal yang perlu kita perhatikan selanjutnya adalah mengetahui secara mendalam apa penyebab munculnya masalah tersebut. Dengan mengenali masalah, kita akan lebih mudah memecahkan sebuah masalah. Yang keempat, mulai sederhanakan masalah. Bukan tidak mungkin bahwa yang membuat masalah menjadi rumit dan tak kunjung reda adalah dari dalam diri kita sendiri. Dan tak jarang, kita sering membuat diri kita terpuruk pada suatu keputusasaan. Masalah bisa menjadi semakin kompleks dan rumit akibat dari persepsi yang ternyata dibangun oleh diri kita sendiri. Sebagai contoh, kita terlalu terpuruk dan menangisi berlebihan tentang permasalahan yang sedang kita hadapi. Maka dari itu, hal yang paling bijak adalah segera sederhanakan masalah kita. Dengan begitu, sederhana pula solusi yang akan kita dapat. Mulailah kepada penyelesaian sedikit demi sedikit. Hal yang kelima yang harus kita lakukan adalah fokus pada solusi. Hindari untuk berfokus terus-menerus terhadap masalah kita, karena sikap ini malah akan membuat kita terlalu manja dan sibuk mengasihi diri sendiri. Menyadari masalah yang sedang kita hadapi
memang penting. Akan tetapi, terlalu berfokus pada masalah yang dihadapi juga tidak baik. Bagi fokusmu terhadap upaya untuk mencari solusi berupa tindakan nyata untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang kamu hadapi. Yang keenam, menemukan strategi penyelesaian. Setelah mengetahui beberapa kemungkinan solusi untuk menyelesaikan sebuah masalah tersebut, maka segeralah menemukan strategi penyelesaian. Strategi yang baik diperlukan untuk menyelesaikan masalah secara bijak. Dalam fase ini, seseorang sudah paham betul akan situasi masalah dan penyelesaian yang efektif dalam menghadapi masalah. 7. Tinjau kemungkinan implementasi pemecahannya. Setelah keputusan kita ambil, maka tinjau ulang serta evaluasi pilihan tersebut. Perhatikan dan pertimbangkan betul implementasinya. Apakah memang benar solusi tersebut rasional dan logis? Jika iya, lanjutkan dengan tahapan berikutnya. Yang kedelapan, atur emosi. Emosi dan pola pikir seseorang adalah dua hubungan yang saling berkaitan. Pengaturan kecerdasan emosional yang baik akan berpengaruh kepada pengembangan pola pikir yang baik juga. Begitupun sebaliknya, ketika seseorang tidak mampu mengendalikan emosinya, maka tidak akan dapat berpikir jernih, sehingga dia juga akan sulit menyelesaikan masalah yang dihadapi. Maka dari itu, mengatur emosi sangat penting agar tidak salah mengambil langkah penyelesaian. Yang terakhir adalah berpikir secara logis. Setelah kamu bisa mengendalikan emosimu, maka hal yang tidak kalah pentingnya adalah selalu berusaha untuk berpikir secara logis dan rasional. Berpikir secara logis akan mempengaruhi pola pikir yang kamu miliki. Dan ketika seseorang berpikir secara logis dan positif, maka hal-hal yang dia lakukan berpositif khususnya untuk menyelesaikan masalah. Demikianlah 9 cara ampuh yang bisa diimplementasikan untuk keluar dari permasalahan. Masalah bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, karena sejatinya tidak ada masalah tanpa solusi. Masalah adalah sebuah proses untuk pendewasaan diri. Semoga kita semua selalu bijak dalam menghadapi berbagai permasalahan. Semoga video singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Setiap kesulitan selalu ada kemudahan, dan setiap masalah pasti ada solusi. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai berjumpa lagi di video menarik lainnya.